Pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di One News Bola. Pelatih timnas Malaysia Peter Klasmowski mengaku menjaga rekor tak terkalahkan sepanjang tahun 2025 bukanlah tugas mudah, terutama di tengah skandal naturalisasi yang tengah membelit Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM. Informasi lainnya, pemirsa, sejumlah klub besar Eropa termasuk Manchester United, Bayern Munchen, dan Borussia Dortmund menyampaikan bela sungkawa serta doa bagi korban banjir bandang yang melanda tanah air. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. Persib Bandung resmi mengeluarkan pemain asing William Marsilio dari skuad. Setelah pelatih Bojan Hodak menilai kinerjanya tidak sesuai ekspektasi, manajemen mendukung penuh keputusan tersebut dan kini tengah mencari pengganti. Dugaan perselisihan antara pelatih Persib Bandung Bojan Hodak dengan pemain asing William Marsilio menjadi sorotan publik. Manajer Persib Bandung Umuh Mukhtar memastikan William Marsilio resmi dicoret dari skuad Persib. Keputusan ini diambil setelah Bojan Hodak menyatakan tidak ingin mempertahankan pemain asal Brasil tersebut. Umuh yang juga menjabat sebagai komisaris PT Persib Bandung Bermartabat menegaskan bahwa manajemen mendukung langkah pelatih untuk mencoret Marsilio. Menurut Umuh, evaluasi dilakukan karena kinerja William dinilai tidak sesuai dengan ekspektasi yang membuat Bojan Hodak kecewa. Manajemen kini tengah mencari solusi terkait nasib pemain yang kontraknya masih berjalan tersebut. Dengan dicoretnya William Marsilio, Persib bergerak cepat untuk mencari pengganti. Umuh menegaskan bahwa keputusan pemilihan pemain baru tetap berada di tangan Bojan Hodak sebagai pelatih kepala. Persija Jakarta resmi memperpanjang kontrak bek andalannya Rizky Ridho hingga tahun 2028. Dalam kontrak baru tersebut terdapat perjanjian khusus bagi sang pemain dengan Persija. Persija Jakarta resmi memperpanjang kontrak bek andalannya Rizky Ridho selama 3 tahun ke depan atau hingga 2028. Kesepakatan ini menjadi langkah cepat manajemen Macan Kemayoran mengingat kontrak ex pemain Persebaya Surabaya itu sejatinya baru akan habis pada Juni 2026.
Direktur Utama Persija, Muhammad Prapanca, menjelaskan bahwa klub dan pemain sepakat melanjutkan kerjasama karena hubungan yang sudah terjalin baik selama ini. Prapanca menyebut kedua belah pihak merasa bangga dapat kembali berkomitmen dalam jangka panjang. Namun, dalam perpanjangan kontrak tersebut terdapat klausul khusus. Salah satunya, Persija wajib mengizinkan Rizky Ridho hengkang apabila mendapat tawaran dari klub luar negeri. Persija tidak ingin menutup pintu bagi pemain berusia 24 tahun itu untuk mewujudkan mimpinya berkarir di level internasional. Prapanca menegaskan Persija ikhlas melepas sang pemain bila ada klub mancanegara yang benar-benar serius mengajukan penawaran. Namun ada syarat penting, Ridho wajib kembali ke Persija setelah petualangannya di luar negeri berakhir. Artinya, ia tidak diperbolehkan membela klub Indonesia lain setibanya kembali ke tanah air, dan tetap harus menyelesaikan sisa masa kontraknya bersama Macan Kemayoran. Meski tak merinci klub mana yang mulai melirik sang bek, Prapanca memastikan keputusan memperpanjang kontrak diambil Ridho karena ia telah merasakan kenyamanan besar di Persija. Bek kelahiran Surabaya itu menilai Persija sudah seperti keluarga kedua, terlebih ia kini dipercaya penuh sebagai kapten tim, sebuah kehormatan yang membuatnya semakin mantap bertahan. Dengan statusnya sebagai pilar utama Persija dan Timnas Indonesia, perpanjangan kontrak ini menandai komitmen jangka panjang antara klub dan sang kapten, sekaligus membuka peluang Ridho menjajal pengalaman baru di kancah internasional tanpa memutus ikatan dengan Macan Kemayoran. Gelandang timnas Indonesia Tom Hai mengaku semakin jatuh cinta pada kota Bandung sejak resmi berseragam Persib. Gelandang timnas Indonesia Tom Hai mengungkapkan bahwa dirinya semakin jatuh cinta pada kota Bandung sejak resmi bergabung dengan Persib pada awal musim ini. Pemain berusia 30 tahun itu tak ragu menyebut Bandung sebagai tempat yang memberinya kenyamanan baru setelah bertahun-tahun bermain di panggung sepak bola Eropa.
sang pemain mengatakan bahwa ia kini tengah membangun rumah pribadi yang masih berada dalam tahap renovasi. Selama proses tersebut, Tom Hanks sementara tinggal di sebuah hotel. Meski begitu, ia mengaku antusias menunggu hari di mana ia bisa benar-benar menetap dan menyebut Bandung sebagai rumah barunya. Ia datang ke Indonesia dengan keputusan besar meninggalkan Eropa dan memulai petualangan baru bersama Persib. Atmosfer sepak bola yang hidup di Bandung membuatnya merasa diterima, terutama setelah merasakan sambutan hangat dari Boboto. Lebih jauh, Tom Hanks menegaskan bahwa keluarga memegang peran penting dalam setiap langkah karirnya. Dukungan penuh dari orang-orang terdekat membuat berani mengambil keputusan besar untuk bermain di Indonesia dan menata hidup baru di Bandung. Tak berhenti di situ, gelandang berusia 30 tahun itu bahkan mengisyaratkan bahwa Bandung bisa menjadi tujuan perjalanan terakhirnya dalam dunia sepak bola. Usai renovasi rumah rampung, ia berjanji akan menetap secara permanen dan menjalani karir bersama Persib lebih lama. Drawing Piala Dunia 2026 menghadirkan kejutan menarik dengan memastikan laga pembuka mempertemukan tuan rumah Meksiko dan Afrika Selatan pada 11 Juni 2026. Piala Dunia 2026 salah satu ajang olahraga paling dinanti penggemar sepak bola di seluruh dunia. Akan digelar di 3 negara yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Setelah drawing resmi dirilis, perhatian publik langsung tertuju pada laga pembuka. Yang mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan di Azteca Stadium pada 11 Juni 2026. Pertandingan tersebut menjadi sorotan tersendiri karena menandai kembalinya Afrika Selatan ke putaran final Piala Dunia setelah terakhir kali tampil pada edisi 2010. Turnamen edisi 2026 akan berlangsung mulai 11 Juni hingga partai final pada 19 Juli 2026 di MetLife Stadium, New Jersey, Amerika Serikat. Sebanyak 48 negara akan bersaing memperebutkan gelar juara, termasuk sejumlah tim debutan yang kiprahnya dinilai menarik untuk disimak.
Di antara para pendatang baru itu terdapat Haiti, Curaçao, Uzbekistan, Cape Verde, dan Yordania. Pelatih timnas Malaysia Peter Klamosky mengaku menjaga rekor tak terkalahkan sepanjang tahun 2025 bukanlah tugas mudah, terutama di tengah skandal naturalisasi yang tengah membelit Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM. Pelatih timnas Malaysia Peter Klamosky menegaskan bahwa menjaga catatan tak terkalahkan sepanjang 2025 bukanlah tugas yang ringan. Ia menyebut performa tim di tahun ini menjadi tolak ukur penting untuk menatap kalender kompetisi berikutnya. Harimau Malaya memang menutup tahun dengan rapor yang mengkilap. Sejak Klamosky mengambil alih kursi pelatih, Malaysia mencatat 7 kemenangan, 1 hasil imbang, 18 gol tercipta dan hanya 3 kali kebobolan. Menurut pelatih asal Australia itu, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh pemain, staf, dan federasi. Juru taktik berusia 48 tahun itu menilai mempertahankan stabilitas di level internasional selalu menantang. Perbedaan kualitas lawan, padatnya jadwal hingga rotasi pemain menjadi faktor yang membuat konsisten sulit dijaga. Karena itu, ia menyebut rekor tak terkalahkan dalam 8 pertandingan di tahun 2025 sebagai pencapaian besar, terlebih jika melihat situasi tim yang sedang diguncang skandal naturalisasi. Di tengah momentum positif itu, Malaysia masih dibayangi sanksi FIFA terkait 7 pemain naturalisasi ilegal. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM telah mengajukan banding ke CAS setelah permohonan mereka ditolak FIFA. Jika CAS kembali menolak, Malaysia terancam mengalami pengurangan poin di kualifikasi Piala Asia 2027. Meski demikian, Klamosky menegaskan bahwa fokus tim tidak terpengaruh. Ia menilai para pemain tetap bekerja profesional meski federasi tengah dibelit skandal. Sepanjang 2025, Malaysia memainkan 8 laga, terdiri dari 3 partai uji coba menghadapi Cape Verde, Singapura, dan Palestina, serta 5 pertandingan kualifikasi Piala Asia 2027 melawan Nepal, Laos, dan Vietnam. Dari 8 pertandingan itu, Malaysia mengumpulkan 7 kemenangan dan 1 imbang sekaligus mempertahankan status belum terkalahkan.
sejumlah klub besar Eropa termasuk Manchester United, Bayern Munchen, dan Borussia Dortmund menyampaikan bela sungkawa serta doa bagi korban banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sejumlah klub besar Eropa termasuk Manchester United, Bayern Munchen, dan Borussia Dortmund menyampaikan bela sungkawa dan doa bagi para korban banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ungkapan simpati itu disampaikan melalui unggahan media sosial masing-masing klub sebagai bentuk kepedulian internasional terhadap bencana yang menimpa ribuan warga sejak akhir November. Untuk para korban, bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda berbagai wilayah di Sumatera sejak akhir November. Ungkapan simpati tersebut datang dari klub-klub besar seperti Manchester United, Bayern Munchen, hingga Borussia Dortmund yang menunjukkan kepedulian mereka terhadap masyarakat tanah air di tengah masa sulit. Bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat itu memang menyita perhatian luas. Bukan hanya dari masyarakat nasional, tetapi juga komunitas internasional. Ribuan warga terdampak, sementara proses pemulihan masih terus berlangsung di berbagai titik. Bayern Munchen menjadi salah satu klub yang lebih awal menyampaikan empati melalui unggahan di media sosial pada Rabu malam. Dalam pesannya, klub berjuluk FC Hollywood itu mendoakan para korban agar diberi kekuatan dan berharap proses pemulihan dapat berjalan lancar. Mereka juga menekankan pentingnya solidaritas global untuk membantu masyarakat yang sedang berjuang bangkit dari bencana. Tidak berselang lama, Manchester United turut mengirim pesan bela sungkawa pada Kamis pagi. Klub berjuluk Setan Merah itu menuliskan doa agar situasi di daerah terdampak segera membaik dan warga bisa kembali menjalani aktivitas seperti sedia kala. Unggahan tersebut langsung dibanjiri komentar dukungan dari para penggemar di seluruh dunia. Borussia Dortmund juga menyampaikan doa dan harapan terbaik bagi masyarakat di 3 provinsi yang terkena dampak paling parah. Klub Bundesliga itu berharap proses penanganan korban dapat berjalan cepat dan efektif.
Raksasa Jerman tersebut tercatat sebagai salah satu pihak pertama dari dunia sepak bola Eropa yang menyampaikan bela sungkawa atas musibah di tanah air. Dukungan moral dari klub-klub besar ini menjadi tanda bahwa tragedi yang menimpa Sumatera mendapat perhatian internasional. Sekaligus memberikan semangat bagi para korban untuk terus bertahan dan bangkit. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Bola berikutnya. Setiap hari pukul 8:30 malam hanya di kanal YouTube TV One News.